Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Kalau materi yang lalu kita belajar tentang konsep dari himpunan, maka pada hari ini kita akan belajar tentang keanggotaan suatu himpunan. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan, perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang gambar pada himpunan A ini terdiri dari beberapa anggota himpunan dan himpunan B juga terdiri dari beberapa anggota. Sekarang yang nomor 1, apakah kucing merupakan anggota dari himpunan A? Kita lihat di sini. Di sini ada kucing. Berarti benar bahwa kucing merupakan anggota himpunan A. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Jadi, keanggotaan sebuah himpunan dituliskan dengan menggunakan lambang ini. Kucing elemen dari A. Jadi lambang ini bisa dibaca elemen, bisa dibaca anggota. Kemudian apakah ayam merupakan anggota himpunan A? Pada himpunan A ini, kalau kita amati tidak ada gambar ayam, sehingga ayam bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, bukan anggota himpunan ini di dalam matematika dituliskan dengan menggunakan lambang ini. Jadi ayam bukan anggota himpunan A. Atau ayam bukan elemen dari himpunan A. Kemudian yang nomor 3, apakah ayam merupakan anggota himpunan B? Kita lihat ini himpunan B, salah satu anggotanya adalah ayam. Berarti benar bahwa ayam merupakan anggota himpunan B. Di dalam matematika seperti yang nomor 1 tadi, keanggotaan sebuah himpunan dilambangkan dengan E atau elemen. Jadi membacanya ayam anggota himpunan B atau ayam merupakan elemen dari himpunan B. Dari contoh tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menyatakan suatu objek yang merupakan anggota dari suatu himpunan dilambangkan dengan ini. Kemudian untuk menyatakan suatu objek yang bukan anggota dari suatu himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Yang ini membacanya elemen atau anggota. Kemudian yang ini membacanya bukan elemen atau bukan anggota. Misalnya saya punya himpunan T, anggotanya 2, 5, 7, kemudian ditanya atau disuruh mengisi apakah 2 merupakan anggota himpunan T, maka jawabannya adalah iya, karena 2 ada pada himpunan T. Sehingga lambang yang tepat kita berikan adalah 2 elemen T. Kemudian misalkan ada pertanyaan, apakah 9 anggota himpunan T? Karena 9 tidak ada pada himpunan T, maka jawaban yang benar adalah 9 bukan anggota. Bukan anggota dituliskan seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk menyatakan suatu objek itu merupakan anggota atau bukan anggota dengan menggunakan lambang ini. Ini menyatakan anggota. Sedangkan yang lambang seperti ini dengan cara dicoret menyatakan bukan anggota. Selanjutnya perhatikan contoh. Berikan lambang E elemen atau bukan E bukan elemen agar pernyataan di bawah ini menjadi benar. Diketahui himpunan M anggotanya seperti ini. Yang nomor A, 4
Apakah anggota M? Kita periksa apakah ada di sini 4. Ternyata 4 tidak ada pada himpunan M. Berarti lambang yang tepat adalah 4 bukan anggota dari himpunan M. Yang nomor B, 5 apakah anggota M? Kita periksa. Ternyata 5 ada pada himpunan M. Sehingga lambang yang tepat 5 adalah anggota himpunan M tanpa dicoret. Kemudian yang C, apakah 21 anggota M? Kita periksa. Ternyata 21 tidak ada di sini. Maka lambang yang tepat adalah 21 bukan anggota dari himpunan M. Kemudian 6, apakah anggota M? Kita periksa. Ternyata tidak ada. Berarti 6 bukan anggota himpunan M. 1, apa anggota M? Kita periksa. Ternyata 1 tidak ada pada himpunan M. Sehingga 1 bukan anggota himpunan M. 13, apakah anggota himpunan M? Kita periksa. Ternyata 13 ada. Berarti 13 ini merupakan anggota himpunan M dan lambangnya seperti ini. Yang nomor G, apakah 15 anggota himpunan M? Kita periksa, 15 tidak ada. Berarti lambang yang tepat adalah 15 bukan anggota himpunan M. Kemudian yang H, 16, apakah anggota himpunan M? Kita periksa, ternyata 16 tidak ada pada himpunan M. Sehingga lambang yang tepat 16 bukan anggota. Lambangnya E dicoret. 16 bukan anggota himpunan M. Yang terakhir 19, apakah anggota himpunan M? Ternyata 19 ada di M. Maka lambang yang benar 19 adalah anggota himpunan M. Sekali lagi, menyatakan anggota menggunakan lambang E, sedangkan untuk menyatakan bukan anggota dengan menggunakan lambang E dicoret. Selanjutnya pada buku siswa ada ayo kita berlatih 2.1. Di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Yang nomor A, kumpulan binatang yang berkaki 2. Di sini objeknya, binatangnya jelas, yaitu berkaki 2. Kita bisa membedakan mana binatang yang berkaki 2 dan mana binatang yang tidak berkaki 2. Sehingga yang ini jelas merupakan himpunan. Kemudian yang nomor B, kumpulan siswa yang cerdas. Cerdas itu kriterianya tidak jelas. Bisa jadi orang tertentu, orang lain mengatakan cerdas, orang yang lain lagi mengatakan tidak cerdas. Sehingga kata cerdas di sini kriterianya tidak jelas. Maka yang B ini bukan merupakan himpunan. Kemudian yang nomor C, kumpulan buku yang tebal. Tebal itu ukurannya tidak ada. Berapa senti buku itu dikatakan tebal? Tidak jelas. Maka karena kriteria tidak jelas, kumpulan buku tebal ini bukan merupakan himpunan. Kemudian yang nomor D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Di sini tinggi di atas 160 cm itu bisa dibedakan. Mana yang tingginya di atas 160 dan mana yang tingginya di bawah 160. Jadi di sini kriterianya jelas. Maka ini bisa dikatakan himpunan. Kemudian yang nomor E, kumpulan lukisan yang indah. Indah itu merupakan suatu kriteria yang tidak jelas. Bisa jadi lukisan tertentu menurut orang lain indah, menurut orang yang lain lagi biasa atau bahkan tidak indah. Maka ini kriterianya tidak jelas sehingga bukan merupakan himpunan. Selanjutnya soal yang nomor 2.
nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah dengan menggunakan lambang E bukan E. Kucing itu merupakan anggota himpunan binatang. Benar enggak kucing itu binatang? Jelas benar. Maka pernyataan ini benar. Yang nomor B, 1 bukan. Jadi ini adalah bukan. 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Berarti 1 itu anggota himpunan bilangan asli. Sementara di sini lambang yang digunakan 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. Berarti di sini pernyataan yang salah. Kemudian yang nomor C, negatif 4 anggota himpunan bilangan cacah. Ingat bahwa anggota himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan negatif bukan anggota himpunan bilangan cacah, sehingga negatif 4 ini bukan anggota himpunan bilangan cacah, sehingga lambang yang digunakan ini tidak tepat. Seharusnya lambang yang digunakan adalah seperti ini, sehingga pernyataan C ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang nomor D, setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu bukan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu negatif 1 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setengah itu bukan anggota himpunan bilangan bulat. Ini membacanya setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Jadi lambang yang digunakan sudah benar. Kemudian soal yang nomor 3. Tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Saya kira soal seperti ini kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Misalnya contoh himpunan, kumpulan siswa kelas 7B yang memakai kacamata. Kan jelas, karena bisa dibedakan yang pakai kacamata atau tidak. Kemudian kumpulan yang bukan merupakan himpunan itu objek yang kriterianya tidak jelas. Misalnya kumpulan gunung tinggi. Tinggi itu berapa meter dikatakan tinggi, berapa meter dikatakan tidak tinggi, jadi tidak jelas. Kumpulan gunung tinggi merupakan kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Misalkan lagi kumpulan orang kaya, kumpulan mobil mewah, kumpulan mobil mahal, dan seterusnya. Kemudian contoh yang nomor 4. Tulislah anggota dari himpunan berikut. Himpunan kendaraan roda 4. Ini jelas bisa diidentifikasi. Misalnya di sini ada mobil Avanza. Avanza itu rodanya 4. Kemudian ada lagi Yaris, ada Toyota Yaris. Kemudian ada lagi Honda Jazz. Kemudian ada lagi Xenia. Ini adalah kumpulan-kumpulan kendaraan yang merupakan atau yang mempunyai roda 4. Kemudian himpunan warna lampu lalu lintas. Jelas kalian sudah paham. Ada merah, ada kuning, kemudian ada hijau. Ini adalah kumpulan lampu-lampu lalu lintas. Kemudian yang nomor C, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jelas di sini bilangan asli dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai di sini 8, 9, 10 tidak ikut karena di sini ada kata kurang dari 10. Kemudian yang nomor D, himpunan bilangan asli kurang dari 8. Ini sama dengan nomor C. Bilangan asli dimulai dari 1,
kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya tidak ikut karena di sini kata yang tertulis kurang dari. Kemudian selanjutnya adalah menyajikan himpunan. Sama dengan kehidupan sehari-hari, misalnya saya ambil contoh penyajian makanan. Makanan itu ada yang disajikan dalam piring, ada yang disajikan dalam tampa, misalkan ada juga yang disajikan dalam daun, kertas, dan seterusnya. Sama, himpunan juga begitu, bisa disajikan dengan yang pertama, dengan mendaftar. Jadi himpunan itu bisa disajikan dengan cara mendaftar atau dengan cara tabulasi. Kemudian yang kedua, himpunan juga bisa disajikan dengan kata-kata. Dengan kata-kata ini sama juga dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Jadi menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, himpunan juga bisa disajikan dengan notasi. Namanya notasi pembentuk himpunan. Saya ambil contoh, ada himpunan P. Anggotanya 2, 3, 5. Penyajian seperti ini namanya penyajian dengan cara mendaftar atau dengan tabulasi. Jadi didaftar anggotanya. Ada 2, ada 3, ada 5. Kemudian lagi contoh, misalkan ada himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4. Penyajian semacam ini juga dinamakan dengan cara mendaftar atau dengan tabulasi. Karena di sini kita data anggotanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian yang kedua, menyajikan himpunan dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Himpunan P ini andai kata disajikan dengan menyebutkan sifat-sifatnya, bisa juga ditulis P itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari berapa? Kurang dari 6. Ingat bahwa 2, 3, 5 itu adalah anggota himpunan bilangan prima yang pertama. Jadi 2, 3, 5 itu anggota himpunan bilangan prima dimulai dari yang pertama. Makanya di sini ditulis himpunan bilangan prima kurang dari 6. Ini namanya menyajikan himpunan dengan kata-kata. Jawabannya bisa jadi berbeda dengan ini. Bisa jadi misalnya P itu himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 5. Ini juga benar. Karena di sini P itu memang anggotanya 2, 3, 5 dan masing-masing ini adalah bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 5. Bisa juga dengan cara yang lain, artinya kata-kata yang lain yang memenuhi ini. Andaikan kalian menyebutkan dengan kata-kata P itu himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jelas kurang benar. Karena bilangan asli kurang dari 6 itu ada 4, ada 1. Sementara 1 dan 4 tidak ada di sini.
Jadi yang tepat adalah diantaranya adalah dua ini, dan bisa juga kalian menyebutkan yang lainnya. Kemudian bagaimana menyebutkan dengan notasi? 2, 3, 5 ini jika kita nyatakan dalam bentuk notasi, bentuk umum dari notasi itu adalah P himpunan dari X sedemikian hingga. Jadi ini X sedemikian hingga. Lah ini 2, 3, 5 anggota bilangan prima. Berarti kita bisa menuliskan X kurang dari 6 di mana X anggota himpunan bilangan prima. Nah, seperti ini jika kita nuliskan dengan menggunakan notasi. Syarat penulisan notasi itu ada kurung kurawal X demikian hingga, dan diakhiri juga dengan seperti ini. Bisa juga notasi itu dituliskan seperti ini, P himpunan dari X sedemikian hingga X itu lebih besar atau sama dengan 2 dan X kurang dari 6, yang mana X anggota himpunan bilangan prima. Seperti ini juga benar. Nah, karena di sini ada lebih besar sama dengan 2, berarti 2 ikut, dan lebih kecil dari 6, yang mana X itu anggota bilangan prima. Ini cara menyatakan atau menyajikan himpunan. Yang ini tadi dengan mendaftar, yang ini dengan kata-kata, yang ini dengan notasi. Jadi sebuah himpunan yang diperoleh dengan cara mendaftar ini bisa disajikan dalam bentuk kata-kata yang bisa lebih dari 1. Dengan notasi pun bisa juga lebih dari 1. Kemudian yang nomor berikutnya ini, bagaimana jika ini disajikan dalam bentuk kata-kata? Berarti bisa ditulis B sama dengan, boleh juga seperti ini, himpunan diwakili dengan ini, himpunan bilangan asli, karena 1, 2, 3, 4 ini juga masuk bilangan asli, yang kurang dari berapa? Kurang dari 5. Ini benar, karena ini memang bilangan asli yang kurang dari 5. Bisa ditulis dalam bentuk lain lagi jika dengan kata-kata. Misalnya di sini himpunan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini kurang dari atau sama dengan 4. Berarti 4-nya ikut, dan masing-masing ini merupakan bilangan asli, dan bisa juga dituliskan dengan kata-kata yang lain, yang penting memenuhi syarat. Kemudian bagaimana menyajikan dengan menggunakan notasi? Berarti bisa ditulis B sama dengan, ingat syarat notasi, X sedemikian hingga. Ini syarat penulisan notasi. Misalkan di sini X kurang dari 5 dan X anggota himpunan bilangan asli, seperti ini. Nah, bilangan asli bisa juga dituliskan seperti ini, langsung ditulis A. Bisa juga dengan menggunakan notasi ini ditulis X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 1, kemudian lebih kecil atau sama dengan 4, dan X anggota himpunan bilangan asli. Jadi dengan notasi bisa ditulis seperti ini, atau menggunakan penulisan notasi yang lain. Ini ada beberapa
soal nomor 1 sampai 10 ada yang dengan cara mendaftar, ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan notasi atau notasi pembentuk himpunan. Di sini ada P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kata-kata tertulis bilangan asli kurang dari 7, karena ini memang betul 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Misalkan kalian juga bisa menuliskan yang lain. P itu himpunan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 6 juga bisa. Bisa juga misalkan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0. Ini kan juga masuk bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 7. Jadi lebih dari 0 kurang dari 7 bilangan bulat kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian bisa menyebutkan dengan kata-kata yang lain, tidak hanya seperti ini. Kemudian bagaimana menuliskan dalam bentuk notasi? P sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 7. Kan memang ini kurang dari 7. Yang mana X itu anggota himpunan bilangan asli. Atau kalian bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. Misalnya P sama dengan X sedemikian hingga X itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 6. Yang mana X anggota himpunan bilangan asli juga bisa. Karena di sini satunya ikut, 6-nya ikut dari 1 sampai 6 atau dalam bentuk notasi yang lain. Kemudian yang nomor 2, ini dengan kata-kata himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Bagaimana dengan mendaftar? Berarti kita daftar. Ki itu sama dengan, ingat nama hari yang diawali huruf S. Berarti di sini ada Senin. Ada lagi Selasa, kan diawali S. Kemudian ada lagi Sabtu. Ini adalah nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Lah, menyajikan himpunan seperti ini dengan cara mendaftar. Jadi didaftar Senin, Selasa, Rabu. Nah, kemudian bagaimana dengan notasi pembentuk himpunan? Berarti nulisnya nanti Ki sama dengan, ingat syaratnya, X sedemikian hingga, ini syaratnya, X sedemikian hingga X nama-nama hari, nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Jadi di sini bukan kok dengan menyebutkan sifat-sifatnya atau kata-kata, karena syarat dari notasi itu adalah himpunan X sedemikian hingga, ada garis tegak seperti ini. Kemudian yang nomor 3, di sini dengan notasinya R himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 8. X anggota himpunan bilangan bulat. Bagaimana dengan mendaftar? Kita daftar. Di sini tidak ada lambang sama dengan, berarti 2-nya tidak ikut. Anggota bulat yang lebih dari 2. Berarti R itu nanti adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya ikut karena di sini ada lambang sama dengannya. Kalau dengan mendaftar, ya hanya satu ini, tidak ada yang lain. Yang bisa lebih dari satu itu ada dengan kata-kata, dengan notasi. Kemudian bagaimana dengan kata-katanya? Berarti ditulis R itu sama dengan himpunan bilangan bulat yang lebih dari 2 dan
kurang dari 9. Ini bisa bilangan bulat yang lebih dari 2 dan kurang dari 9. Atau dengan yang lain, bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari atau sama dengan 8 juga bisa. Jadi bisa kata yang lain. Kemudian yang nomor 4 disebutkan dengan kata-kata T itu himpunan bilangan prima antara 2 dan 20. Berarti kalau mendaftar itu didaftar di data satu-satu antara 2 dan 20. Berarti 2 sama 20 tidak ikut. Kemudian di sini ada kata prima. Berarti yang lebih dari 2 bilangan prima itu adalah 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini adalah bilangan prima yang antara 2 dan 20. Hanya ini. Kemudian bagaimana dengan notasi? Berarti nulisnya T sama dengan himpunan X sedemikian hingga X itu lebih dari 2 dan kurang dari 20, yang mana X anggota bilangan prima. Nah, seperti ini notasinya. Atau dengan notasi yang lain. Misalnya T ini himpunan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama, dikasih sama, berarti di sini ada 3. Kemudian di sini ada sama, berarti di sini 19 dan seterusnya. Kemudian yang nomor 5, warna lampu lalu lintas. Kalau didaftar, ingat lampu lalu lintas jika didaftar gimana? Ada merah, ada kuning, kemudian ada hijau. Ini dengan cara mendaftar. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan notasi? Berarti di sini ditulis himpunan A sama dengan syaratnya apa? X sedemikian hingga. Ini syarat dari notasi pembentuk himpunan. X sedemikian hingga X itu adalah warna-warna lampu lalu lintas. Nah, seperti ini. Atau dengan kata yang lain yang ininya, tapi syaratnya adalah ini, X demikian hingga. Kemudian yang nomor 6, dengan mendaftar ada 2, 3, 5, 7, 11. Kalau kita cermati, ini bukan bilangan asli yang pertama, juga bukan bulat, tetapi ini adalah bilangan prima. Maka kita bisa nulis B sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 12. Nah, ini kan bilangan kurang dari 12 dan merupakan bilangan prima. Atau dengan kata yang lain, terserah. Kemudian bagaimana dengan notasinya? Berarti nulisnya B sama dengan syaratnya ini, himpunan X sedemikian hingga. Nah, seperti itu. Di sini 2 sama 11 berarti X itu lebih besar atau sama dengan 2. Dan X lebih kecil atau sama dengan 11. Nah, seperti ini, 2 sampai 11. Yang mana syaratnya di sini X anggota bilangan prima. Nah, atau dengan notasi yang lain, kalau ini nggak ada sama dengannya berarti bisa 1, kalau nggak ada sama dengannya berarti bisa 12 dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7, X sedemikian hingga X nama bulan yang diawali dengan huruf J. Nah, kita daftar nama bulan yang diawali huruf J, berarti C sama dengan apa? Januari. Kemudian apa lagi? Juni. Kemudian apa lagi? Juli. Nah, ini nama-nama bulan yang diawali dengan huruf J.
Nah, di sini kalau dengan kata-kata berarti ini ambil yang ini aja, hampir sama. Berarti himpunan nama bulan, nggak ada ininya, tidak ada syarat dari notasi ini. Nama bulan yang diawali, seperti ini dengan huruf J, seperti ini. Kemudian yang nomor 8 ada 2, 4, 6, 8. Ini adalah himpunan bilangan apa? Genap ya. Berarti di sini bisa D sama dengan himpunan bilangan genap. Bilangan genap positif. Positif yaitu positif yang lebih dari 1. Nah, itu kan bilangan yang lebih dari 1. Kemudian genap dan juga positif. Nah, bagaimana dengan notasinya? Berarti notasinya salah satunya adalah begini, D himpunan, syaratnya ini X demikian hingga. Nah, berarti di sini X lebih dari atau sama dengan 2, dan X itu anggota bilangan genap. Nah, seperti ini. Ini kan bilangan genap yang lebih dari atau sama dengan 2, atau dengan notasi yang lain. Oh ya, ini tadi ada kekurangan, berarti di sini ada tambahan X anggota. Nah, berarti X sedemikian hingga X anggota warna lampu lalu lintas. Ini juga begitu sama, berarti harus ada tambahan X anggota. Nah, jadi X sedemikian hingga di sini kita tambah X anggota nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Nah, di sini E kelipatan 3 antara 20 dan 10. Jadi antara 10 dan 20. Berarti 10 dan 20 tidak ikut karena ada kata antara dan merupakan kelipatan 3. Berarti di sini yang kelipatan 3 di atas 10. Ingat kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12 lah. Berarti 12 di sini. Kelipatan 3 itu dimulai dari 3 kemudian ditambah 3 terus. Berarti kan 3, 6, 9, 12 ditambah 3 lagi 15 ditambah 3 lagi 18, selesai. Ini adalah kelipatan 3 antara 10 dan 20. Kemudian notasinya adalah E sama dengan himpunan. Syaratnya apa? X sedemikian hingga antara bisa ditulis begini, lebih dari 10 kemudian kurang dari 20. Nah, ini sama saja dengan antara, yang mana X anggota bilangan kelipatan 3. Nah, seperti itu, ditutup dengan lambang kurung kurawal. Yang nomor 10, nomor terakhir, notasinya X demikian hingga, ini syarat notasi, ingat, X demikian hingga X anggota bilangan prima genap. Berarti ingat, anggota himpunan bilangan prima genap itu hanya ada 1, yaitu 2. Nah, sudah selesai. Kemudian dengan kata-kata bagaimana? Berarti F itu sama dengan himpunan. Boleh ditulis dengan kata himpunan begini, boleh juga dengan lambang kurung kurawal seperti ini. Himpunan bilangan prima genap. Sudah selesai ini dengan kata-kata.